dengan definisi dari keutuhan. Ya. Yang pertama adalah terintegrasi. Ya, terintegrasi maksudnya adalah tidak terpecah-pecah. Jadi seluruh diri kita ini terdiri dari fisik kita yang kelihatan, ya, kita memiliki fisik tubuh kita yang bisa kita jamah, bisa kita lihat, ya, bisa kita sentuh. Kemudian juga psikis kita, jiwa kita. Nampak atau tidak? Tidak nampak, ya, tetapi itu menjadi bagian juga dari diri kita. Kemudian roh kita, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa hidup, kita bisa ada sekarang ini di sini karena ada roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian intelektual, akal budi kita, itu semua menjadikan kita suatu namanya pribadi, ya, dengan emosional kita, dengan hidup sosial kita. Bagaimana? Apakah semua itu sudah terintegrasi atau belum? Ternyata belum secara sempurna. Yang seorang mungkin 15%, yang lain mungkin 20%, yang satu mungkin juga bisa 30%, yang lainnya mungkin 75%. Itu dilihat dari kehidupan keluarga kita masing-masing, kehidupan dalam pribadi kita masing-masing, dalam lingkungan kita semua itu mempengaruhi integritas kita. Ya, semua itu mempengaruhi integritas kita. Kemudian juga utuh di sini adalah sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna sini adalah kembali ke awal penciptaan ketika Allah menciptakan manusia. Anda ingat dalam kitab Kejadian, bagaimana ketika Allah menciptakan manusia? Ya? Bagaimana ketika Allah menciptakan manusia? Seperti ini, ya, yaitu baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini adalah gambaran dari Allah. Kalian sadar nggak bahwa Anda masing-masing ada gambaran Allah? Percaya atau tidak? Ada yang ragu-ragu berarti belum percaya. Karena yaitu belum mengalami keutuhan, masih ada keretakan di dalam diri kita sehingga masih ragu dengan diri kita bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Masih ragu, saya ini dicintai Tuhan atau tidak ya? Berarti cukup sia-sia hidup dari pengalaman pertama sampai sekarang ya. Masih ragu ini dicintai Tuhan atau tidak? Ya? Kalian percaya bahwa kalian itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Percaya. Belum semuanya. Percaya. Nah, baru. Ini kan 200-an ya, itu hanya beberapa. Tadi lumayan lah, 170-an ada. Tapi semuanya masih ragu, masih mikir gitu kan. Dan ketika Allah selesai menciptakan alam semesta dengan manusia di dalamnya, Allah melihat bahwa segala yang diciptakan itu sungguh amat baik. Bukannya hanya baik, bukan, tapi sudah sungguh tambah amat baik. Berarti itu sudah sempurna. Ciptaan Allah itu sudah sempurna, ya, terutama dengan kehadiran manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah. Jadi manusia diberi nafas hidup. Ya, di dalam kitab Kejadian yang lain itu digambarkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Ya, dari tanah Allah menciptakan manusia, kemudian diberi nafas kehidupan, diberi nafas Allah sendiri, sehingga yang tadinya tanah itu kemudian dia menjadi hidup. Ketika tanah dia tidak bisa buat apa-apa, ya, hanya seperti gumpalan begitu saja tanah begitu ya, seperti kita buat patung dari tanah. Tapi ketika ada roh Allah, tanah itu bangkit, ya, dan jadilah kita manusia ini, dan kita diberi kehendak bebas dan akal budi. Jadi kerinduan hati Allah adalah kita kembali kepada ciptaan awal ini. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, terpecah-pecahlah manusia. Kalian ingatkan ketika kalau membaca kitab Kejadian itu, terutama ketika kisah penciptaan, ya, semua itu sungguh amat baik. Manusia itu bisa berbicara dengan Allah. Manusia itu bisa berjalan-jalan dengan Allah di
Taman Eden. Ya, di Taman Firdaus, di Taman Firdaus. Eden. Oh, iya. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Manusia tidak berani lagi untuk memandang Allah. Manusia tidak bisa lagi berjalan dengan bebas di Taman Eden. Malah manusia apa? Bersembunyi ketika mendengar Allah berjalan mendekati mereka. Mereka melihat bahwa malu, ya, karena telanjang. Sebelumnya apakah tidak telanjang? Manusia telanjang ketika diciptakan oleh Allah, tapi tidak malu. Karena apa? Semua itu sempurna diciptakannya, tidak ada pikiran buruk kamu telanjang, itu tidak ada. Tidak ada rasa malu, itu tidak ada. Semuanya dipenuhi sukacita, kegembiraan, bisa memandang wajah Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah dari muka ke muka. Tapi setelah jatuh dalam dosa, semua itu mengalami keretakan. Pribadi manusia mengalami keretakan, keterpecahan, tidak utuh lagi.